Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami di sini akan mempresentasikan studi kasus Marketing Strategi in Action, kasus chapter 3 yaitu Barnes dan Nobel. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Irfan Salihin, Anjeli Mahera, dan Givari Darmayandaru. Selanjutnya. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, tanggapan afektif apa yang diciptakan oleh lingkungan Barnes dan Nobel? Bagaimana sistem kognitif konsumen menafsirkan tanggapan ini? Dari perspektif pemasaran, mana yang lebih penting bagi Barnes dan Nobel, pengaruh atau kognisi? Beberapa reaksi emosional yang disebabkan oleh Barnes dan distrik Nobel adalah desain dan suasana toko yang membedakannya dari para pesaingnya. Sistem kognitif menafsirkan secara positif, karena apa yang pelanggan pikirkan tentang toko, mereka merasa nyaman di toko, sehingga mereka melihat buku sebelum membeli. Kognisi adalah penggunaan pemikiran logis yang terjadi ketika konsumen melakukan pembelian. Kognisi mengacu pada proses mental dan struktur pengetahuan yang terlibat dalam reaksi seseorang terhadap lingkungan. Cinta akan datang setelah pengetahuan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah, Rob pergi ke lokasi Barnes dan Nobel untuk hangout dan bertemu orang. Lisa pergi hanya ketika dia ingin membeli buku atau CD tertentu. Jelaskan bagaimana proses integrasi mereka dapat meyakinkan mereka untuk memilih Barnes dan Nobel daripada banyak pilihan lain yang mereka miliki. Rob pergi ke Barnes dan Nobel untuk hangout. Tidak dapat disangkal bahwa orang tertarik untuk datang ke Barnes dan Nobel bukan hanya untuk membaca atau membeli buku saja, tetapi untuk kenyamanan yang disediakan toko, sehingga banyak orang tertarik untuk datang dan juga bersosialisasi dan atau hangout di luar. Lisa hanya pergi ke sana ketika dia ingin membeli buku atau CD tertentu. Toko Barnes dan Nobel menawarkan banyak hal yang tidak semua toko miliki. Pelanggan dari semua lapisan masyarakat dan tujuan mereka adalah untuk pergi keluar atau hanya membeli buku. Itu wajar, karena toko Barnes dan Nobel menawarkan segalanya mulai dari buku, musik, film, penjualan kopi, diskon sofa mewah, dan bahkan tempat duduk yang nyaman. Pelanggan bisa langsung membeli buku atau duduk santai sebelum membeli buku. Jadi tidak ada alasan Rob dan Lisa tidak bisa datang ke toko Barnes dan Noble ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga, banyak aktivitas yang terjadi di toko Barnes and Noble atau di barnesandnoble.com. Tidak memerlukan pembelian, berpartisipasi dalam kelompok diskusi, dan pergi ke pertunjukan di toko. Tidak dipungut biaya dan jelas tidak ada biaya apapun untuk sekedar musik, duduk di kursi, dan membaca buku. Jadi mengapa orang membeli? Bagaimana aktivitas bebas ini memengaruhi pengaruh dan kognisi konsumen? Sebagian besar aktivitas yang berlangsung di toko Barnes dan Nobel tidak memerlukan pembelian. Bergabung dengan kelompok diskusi dan menghadiri pameran dagang di dalam toko tidak dikenakan biaya untuk membaca sebuah buku. Jadi mengapa orang membeli? Bagaimana aktivitas bebas ini memengaruhi pengaruh dan kognisi konsumen? 4. Buat jaringan asosiatif pengetahuan Anda tentang Barnes dan Nobel. Bagaimana Anda memperoleh pengetahuan ini? Apa yang mungkin mengaktifkan struktur pengetahuan itu? Bagaimana pemasar mengaktifkan struktur pengetahuan Anda? Bagaimana dari struktur pengetahuan Anda yang paling mungkin mempengaruhi keputusan Anda untuk mengunjungi toko Barnes and Nobel? Bagaimana apa yang paling
bagian apa yang paling mungkin mempengaruhi keputusan Anda untuk mengunjungi situs web barnesandnoble.com. Struktur pengetahuan dihubungkan bersama untuk membentuk pengetahuan yang lengkap. Pengetahuan yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk mengakses website tersebut adalah toko buku menjual 200.000 buku, sehingga konsumen dapat dengan mudah mendapatkan buku yang diinginkan tanpa harus ke toko buku. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Selanjutnya, jelaskan naskah untuk berbelanja di toko buku. Pikirkan strategi pemasaran yang dapat dicoba oleh Barnes dan Noble untuk mempengaruhi panggung dalam skrip ini. Nah, toko buku yang diharapkan atau skripnya adalah perpustakaan yang lengkap, manajemen tata letak buku yang baik, tempat yang nyaman untuk berkeliling. Dan Barnes dan Noble dapat terus mempromosikan keunggulan dan kenyamanan yang dapat ditawarkan oleh toko ini. Pertanyaan terakhir, kunjungi situs web Barnes dan Noble. Apakah Anda memiliki saran tentang bagaimana membuat situs ini lebih lengket, yaitu bagaimana membuat pengunjung tinggal lebih lama? Barnes dan Noble dapat membuat gamifikasi pada situs web mereka, sehingga pelanggan dapat berlama-lama. Seperti cara menanam Shopee game di AlphaGift atau Alfamart, ini akan memungkinkan pelanggan untuk tinggal di aplikasi lebih lama dan kembali secara teratur dan terus-menerus. Langkah ini terbukti efektif, seperti di aplikasi Shopee. Hal ini menambah motivasi pelanggan untuk membuka website, baik itu untuk berbelanja atau hanya untuk bermain. Website akan terus dibuka dan meningkatkan peluang bisnis, mendapatkan loyalitas pelanggan, dan statistik yang baik di situs. Ini bisa datang dengan koin atau diskon atau voucher dengan bermain game. Pelanggan diberi insentif untuk mendapatkan keuntungan. Game yang disuguhkan juga harus game yang ringan agar bisa digunakan oleh semua orang. Sekian presentasi dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.